Kisah nyata horor pesugihan penjual martabak di Solo, tumbal suami cuma buruh harian proyek. Di sebuah desa kecil di Solo, hiduplah Butina, seorang ibu rumah tangga berusia 44 tahun. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk suaminya, Pak Karyo, dan kedua anaknya, Sari dan Dika. Rutinitas harian itu berlangsung dalam kesederhanaan, namun ada satu hal yang selalu menghantuinya, ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pak Karyo bekerja sebagai buruh harian di proyek-proyek bangunan, dan pendapatannya tidak menentu. Terkadang ia membawa pulang cukup untuk makan selama beberapa hari, namun di lain waktu, mereka harus mengencangkan ikat pinggang. Butina seringkali merasa tertekan, melihat anak-anaknya yang semakin besar memerlukan lebih banyak perhatian, terutama dalam hal pendidikan. Sari, anak perempuannya, sudah menginjak usia 17 tahun dan mulai memikirkan masa depannya, sementara Dika yang masih berusia 10 tahun, membutuhkan berbagai perlengkapan sekolah. Ketika situasi makin sulit, Butina memikirkan cara untuk membantu perekonomian keluarga. Ia memutuskan untuk berjualan martabak manis, makanan yang cukup digemari di desanya. Dengan modal seadanya, ia mulai berjualan di depan rumahnya. Setiap malam, setelah mengurus rumah dan anak-anak, Butina menghabiskan waktu untuk membuat adonan martabak, berharap keesokan harinya dagangannya laku. Namun, harapan tak selalu sejalan dengan kenyataan. Hari demi hari, Butina merasakan betapa sulitnya menjalani usaha ini. Meskipun ia berusaha keras, seringkali dagangannya hanya laku sedikit. Ia pulang dengan tangan kosong, gagal memenuhi harapan untuk menjadikan hidup keluarganya lebih baik. Setiap kali anak-anaknya bertanya tentang makanan atau keperluan sekolah, hatinya serasa teriris. Ia merasa tidak berdaya. Suatu malam, saat Butina sedang menyiapkan adonan martabak, ia melihat sekelompok pedagang lain yang ramai dibeli pembeli. Hatinya berdesir cemburu. Apa yang salah dengan usahaku? Pikirnya. Disinilah perasaan putus asa mulai mencengkeram hatinya. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberikan harapan. Di tengah ketidakberdayaannya, pada suatu malam, saat pasar malam diadakan, Butina bertemu dengan seorang pria misterius. Pria itu tampak berbeda dari orang-orang lain. Ia memiliki aura yang menakutkan sekaligus menarik. Dengan senyuman misterius, pria itu menghampiri Butina dan mulai berbicara. "Bu, aku melihat usaha martabakmu. Kenapa tidak kau tingkatkan saja?" katanya. Suara pria itu lembut namun mengandung kekuatan yang tak bisa diabaikan. Butina, yang terkejut, bertanya, "Bagaimana caranya?" "Jika kau ingin cepat kaya, ada cara yang lebih mudah. Tapi kamu harus siap mengorbankan sesuatu," jawab pria itu, mengedipkan mata seolah tahu apa yang ada di benak Butina. Mendengar tawaran itu, Butina merasa ragu. Namun, pikirannya segera tertuju pada pendidikan Sari dan Dika. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, meskipun ada suara hati yang memperingatkan tentang bahaya yang mungkin mengintai. Tanpa berpikir panjang, ia mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk mengikuti saran pria itu, berharap ini adalah jalan keluar dari kesulitan yang selama ini menimpanya. Malam itu, saat ia kembali ke rumah, perasaannya campur aduk. Ada rasa harapan yang baru muncul, namun di sisi lain, rasa takut mulai menyelimuti hatinya. "Apa yang harus aku korbankan?" tanyanya dalam hati. Namun, semangat untuk memperbaiki keadaan keluarganya mengalahkan rasa takut itu. Sejak malam itu, perjalanan Butina ke dalam dunia pesugihan dimulai, sebuah jalan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan harapan dan ketidakpastian bercampur, ia melangkah ke dalam kegelapan yang tak ia ketahui. Setelah pertemuan pertamanya dengan pria misterius di pasar malam, Butina merasakan harapan baru. Dalam hati, ia berharap bahwa langkah yang diambilnya untuk mencari kekayaan bukanlah kesalahan. Pria itu memberinya janji akan kesuksesan, dan Butina bertekad untuk menjalani apapun yang diperlukan demi masa depan keluarganya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, pria misterius tersebut kembali menghubungi Butina.
Dia mengundangnya untuk bertemu di tempat sepi di pinggir desa, tempat di mana mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Ketika Butina tiba, pria itu sudah menunggu dengan senyuman yang misterius. "Sekarang saatnya kamu belajar tentang ritual yang akan membantumu," katanya. Suaranya tenang, tetapi ada sesuatu yang aneh. "Kamu harus bersiap untuk melakukan pengorbanan." Butina mulai merasa gugup. "Pengorbanan seperti apa?" tanyanya, suaranya bergetar. "Setiap ritual memerlukan tumbal. Tumbal adalah sesuatu yang bernilai bagimu. Semakin berharga tumbalnya, semakin besar pula hasil yang akan kamu dapatkan," dia menjelaskan dengan nada yang menggoda. Pria itu memberitahu Butina tentang berbagai benda yang harus disiapkan untuk ritual, dupa, kain merah, bunga layu, dan benda-benda lain yang memiliki konotasi mistis. Ia harus melakukan ritual ini pada malam hari, di tempat yang sepi agar tidak ada orang yang melihat. Rasa takut dan keraguan mulai melanda Butina, tetapi keinginan untuk memperbaiki kehidupan keluarganya mengalahkan semua itu. Malam itu, setelah semua persiapan selesai, Butina mengunci pintu dan menyiapkan ruang kecil di belakang rumahnya. Ia membakar dupa, mengikat kain merah, dan menata bunga layu di atas meja kecil. Dengan tangan bergetar, ia mengikuti instruksi pria itu, melafalkan mantra yang diajarkan. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar akan berhasil. Saat ia melafalkan mantra, suasana di sekitar berubah. Angin berhembus kencang, dan hawa dingin mulai menyelimuti tubuhnya. Butina merasa ada sesuatu yang datang menghampiri, tetapi ia tak berani membuka mata. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dalam suasana mencekam itu, ia merasa seolah ada kekuatan yang lebih besar yang sedang mengawasinya. Setelah ritual selesai, Butina merasa lelah tetapi heran. Apakah ritual ini benar-benar akan membawa keberuntungan? Tidur malam itu tak bisa ia nikmati. Pikiran-pikiran tentang apa yang telah ia lakukan terus menghantuinya. Di satu sisi, ia merasa berani, tetapi di sisi lain, rasa bersalah mulai menghampiri. Keesokan harinya, keajaiban mulai datang. Penjualan martabak manisnya meningkat pesat. Dalam waktu singkat, Butina menjadi salah satu pedagang martabak terlaris di desa. Setiap pagi, ia terbangun dengan semangat, melihat antrian pembeli yang tak pernah sepi. Keluarganya mulai merasakan perubahan. Mereka bisa membeli makanan yang lebih baik dan bahkan menyisihkan uang untuk kebutuhan sekolah Sari dan Dika. Namun, di balik keberhasilan ini, Butina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kegembiraannya terselubung ketakutan. Ia sering terbangun di malam hari, merasa ada yang mengawasi. Suara-suara aneh kadang terdengar, dan ia merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Suatu malam, saat ia berada di tengah kerumunan pembeli, Butina mendengar bisikan samar, "Apa yang kau korbankan untuk semua ini?" Suara itu membuatnya terdiam sejenak. Ia berusaha berpaling, tetapi suasana terasa semakin mencekam. Dalam pikiran Butina, muncul pertanyaan, apakah semua ini sebanding dengan harga yang harus dibayar? Satu malam, saat menjalani ritual kedua, Butina merasa semakin tertekan. Ia tidak ingin mengorbankan sesuatu yang lebih besar, tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin kehilangan semua yang telah ia capai. Ketegangan batin semakin memuncak, dan ia semakin merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia kendalikan. Keberhasilan yang dirasakan Butina mulai membawanya ke dalam konflik moral yang dalam. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan semua ini, ia harus mengorbankan sesuatu yang tidak ia ketahui. Dengan semua perasaan campur aduk, Butina berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini demi masa depan anak-anaknya, meskipun hatinya berbisik bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan jalan yang ia pilih. Setelah menjalani ritual dengan pria misterius, Butina merasakan perubahan signifikan dalam hidupnya. Penjualan martabak manisnya meningkat pesat, dan kehidupan keluarganya mulai beranjak dari bayang-bayang kemiskinan. Ia bisa membeli bahan makanan yang lebih baik, memberikan Sari dan Dika pakaian baru, bahkan menabung untuk pendidikan mereka. Kegembiraan merekah di wajahnya ketika melihat anak-anaknya tersenyum. Namun,
Di balik senyum dan kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang terus mengintai. Setiap malam, Butina terbangun dengan jantung berdebar, merasa ada yang mengawasinya. Suara-suara aneh sering kali mengganggu ketenangannya, seolah memperingatkan bahwa keberhasilan ini tidak tanpa harga. Pikiran-pikiran ini mulai mengganggu fokusnya, dan meskipun ia berhasil dalam usaha, ada ketidakpastian yang terus menghantui. Suatu malam, saat sedang menyiapkan adonan martabak, Butina teringat kembali pada ritual pertamanya. Ia memikirkan tumbal yang telah ia pilih. Apakah aku benar-benar siap dengan konsekuensi ini? Pikirnya. Dalam keraguannya, ia menyadari bahwa tumbal yang ia pilih bukanlah sesuatu yang sepele. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, dan perasaan itu semakin mengganggu. Kehidupan sosial di desa pun berubah. Keluarga Butina mulai dikenal sebagai keluarga yang sukses, tetapi di balik itu, ada bisikan-bisikan dari tetangga yang mulai curiga. Mereka mengamati perubahan yang cepat dan mempertanyakan bagaimana Butina bisa mendadak kaya. Sari, anaknya, mulai merasakan dampak sosial dari kesuksesan ibunya. Beberapa teman sekolahnya menjauh, menganggapnya aneh dan berbau mistis. "Kenapa ibu tidak pernah membagi resep martabak kita?" tanya Sari suatu malam, dengan nada sedikit menyentuh. Butina hanya tersenyum, berusaha mengalihkan perhatian anaknya dari pikiran-pikiran itu. Ia ingin melindungi Sari dan Dika dari kenyataan pahit yang ia hadapi sendiri. Dalam upaya untuk mencari ketenangan, Butina kembali menemui pria misterius itu. Ia ingin mengetahui lebih lanjut tentang ritual yang harus dilakukan dan apakah ada cara untuk mengakhiri semua ketakutan ini. Namun, saat ia pergi ke tempat yang biasa, pria itu tidak ada. Hanya ada kesunyian yang mencekam dan hawa dingin yang menyelimuti. Malam demi malam berlalu, dan Butina semakin merasa terjebak dalam kegelapan. Setiap kali ia melakukan ritual, ada sesuatu yang tidak beres. Mimpi buruk menghantui tidurnya, menjadikannya terbangun dengan teriakan. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat wajah-wajah asing yang tampak marah, seolah menuntut sesuatu darinya. Ketakutan itu semakin menguatkan rasa bersalah di dalam hati Butina. Di tengah kesedihan dan kegelisahan itu, Butina memutuskan untuk melakukan ritual kedua, berharap bisa menenangkan hati dan mengakhiri mimpi buruknya. Ia mempersiapkan semua benda yang diperlukan, tetapi kali ini, ia merasa ragu. Apakah langkah ini akan membawanya pada kebahagiaan yang hakiki, atau justru membawa malapetaka? Saat malam tiba, Butina merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia menyalakan dupa dan melafalkan mantra, tetapi rasa takut menguasai pikirannya. Dalam hatinya, ia merasa seolah ia sedang melakukan kesalahan besar. Namun, harapan untuk memperbaiki hidup keluarganya terus mendorongnya untuk melanjutkan. Setelah ritual selesai, Butina merasa lelah dan hampa. Ia terjatuh dalam keraguan, memikirkan apa yang telah ia korbankan untuk mencapai semua ini. Dalam keheningan malam, ia merenungkan pilihan hidupnya. Apakah semua ini sepadan? Tanyanya dalam hati. Meskipun kehidupan keluarganya tampak lebih baik, ia merasa ada sesuatu yang hilang, rasa damai dan ketenangan batin. Kegembiraan yang seharusnya dirasakan Butina kini tergantikan oleh penyesalan dan ketakutan. Di balik kesuksesan yang diraihnya, terdapat bayang-bayang kegelapan yang semakin mendekat. Ia menyadari bahwa pencariannya untuk kekayaan dengan cara yang salah mungkin akan membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Dalam perjalanan ini, Butina terjebak dalam dilema moral yang mendalam. Apakah ia harus terus melanjutkan jalan ini, meskipun tahu bahwa itu mungkin akan merusak segalanya? Dengan keberhasilan usaha martabak yang semakin meningkat, Butina merasa seolah hidupnya telah berubah menjadi dongeng. Namun, di balik senyum dan tawa keluarganya, bayang-bayang kegelapan tetap mengintai. Ketidakpastian dan ketakutan yang menggerogoti hatinya semakin menjadi-jadi. Meskipun ia mampu memenuhi kebutuhan Sari dan Dika, perasaan bersalah dan takut kehilangan sesuatu yang lebih berharga terus menghantui pikirannya. Malam demi malam, mimpi buruk datang tanpa diundang. Di dalam mimpinya, ia sering melihat wajah-wajah asing yang tampak marah.
Wajah-wajah itu seolah-olah menuntut balasan atas tindakan yang telah dilakukannya. Butina terbangun dengan teriakan, keringat membasahi pelipisnya, dan jantungnya berdegup kencang. Ia mulai merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Setiap kali ia mencoba untuk tidur, ketakutan akan mimpi-mimpi itu membuatnya terjaga, menciptakan lingkaran kecemasan yang tak berujung. Suatu malam, setelah menghabiskan waktu di pasar untuk menjual martabak, Butina pulang ke rumah dengan perasaan lelah. Saat ia memasuki rumah, ia melihat Sari dan Dika sedang belajar di meja makan. Senyuman mereka seolah menjadi pengingat akan semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Namun, di dalam hati, Butina merasa kian tertekan. Ia tahu bahwa keberhasilannya tidak hanya memberi kebahagiaan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan di kalangan warga desa. Mereka mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kesuksesan Butina. Keesokan harinya, saat Butina berbelanja di pasar, ia mendengar bisikan-bisikan dari para pedagang lain. Bagaimana mungkin Butina bisa secepat itu kaya? Ada yang aneh, salah satu pedagang berbisik kepada rekannya. Butina merasa hatinya teriris. Ia tidak ingin menjadi bahan pembicaraan, tetapi ia juga tidak bisa menjelaskan bagaimana semua ini terjadi. Di saat bersamaan, ia merasa ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya. Rasa bersalah mulai merayap masuk, dan ia merasa terjebak dalam keputusan yang salah. Apakah semua ini sebanding dengan harga yang harus dibayar? Tanyanya dalam hati. Ia mulai mempertimbangkan untuk menghentikan ritual dan mengakhiri semua ini, tetapi ketakutan akan kehilangan segalanya membuatnya ragu. Suatu malam, saat sedang dalam perjalanan pulang dari pasar, Butina melihat siluet seseorang berdiri di ujung jalan. Pria misterius itu muncul kembali, menanti di tempat yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Hatinya berdebar, dan ia merasa campur aduk antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Kau harus terus melakukan ritual, Butina. Kekayaanmu akan hilang jika kamu berhenti, kata pria itu, suaranya menggema dalam kegelapan malam. Butina merasa terjebak. Ia ingin sekali membebaskan dirinya dari semua ini, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin kehilangan semua yang telah diperolehnya. Ia berusaha mencari cara untuk mengakhiri semua ritual, namun pria itu terus mengingatkan bahwa ada konsekuensi yang harus dihadapi. Dalam pencarian untuk menemukan jawaban, Butina memutuskan untuk melakukan ritual yang lebih besar, berharap bisa menenangkan hati dan mengakhiri semua ketakutan yang menghantuinya. Ia mengumpulkan semua benda yang diperlukan, tetapi saat malam tiba, rasa takut kembali menyelimuti dirinya. Ketika ia menyalakan dupa dan melafalkan mantra, hawa di sekelilingnya terasa lebih berat, dan ia merasakan kehadiran yang tidak diinginkan. Saat ritual berlangsung, semuanya terasa lebih mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan Butina merasa ada sesuatu yang salah. Dalam pikirannya, ia teringat akan tumbal yang telah ia pilih dan merasakan ketidakpastian yang mendalam. Dalam suasana yang semakin tegang, Butina ingin menghentikan semuanya, tetapi ritual sudah terlanjur dimulai. Setelah ritual selesai, Butina merasakan kelegaan yang singkat, tetapi itu segera tergantikan oleh ketakutan yang lebih mendalam. Suatu sore, ketika ia sedang berjualan martabak, berita buruk datang. Dika, anak bungsunya, mengalami kecelakaan saat bermain di dekat rumah. Ketika Butina mendengar teriakan Sari, rasanya dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Saya akan menjemput Dika, teriak Sari, air mata mengalir di pipinya. Butina berlari mengikuti Sari, dan ketika mereka tiba di tempat kejadian, Dika tergeletak di tanah, tidak bergerak. Dalam sekejap, semua kebahagiaan yang ia rasakan hancur berkeping-keping. Kehilangan Dika adalah pukulan yang sangat berat. Butina tidak bisa memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Apakah semua ini adalah balasan dari tindakan yang telah ia ambil? Dalam kesedihan yang mendalam, ia menyadari bahwa pencarian kekayaan yang dilakukannya telah membawa malapetaka ke dalam hidup keluarganya. Dengan air mata mengalir, Butina merasakan penyesalan yang tak terhingga. Ia menyadari bahwa untuk setiap keberhasilan yang diperoleh dengan cara yang salah, akan ada harga yang harus dibayar.
Rasa sakit kehilangan Dika menghancurkan seluruh dunia Butina, dan ia tahu bahwa selama ini ia terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kekayaan yang diraihnya telah mengorbankan sesuatu yang lebih berharga, keluarganya. Kehidupan Butina berubah drastis setelah tragedi yang menimpa Dika. Kecelakaan yang merenggut nyawa anak bungsunya membuat segalanya terasa hampa. Rasa sakit dan penyesalan menyelimuti dirinya, seolah menyisakan bekas yang tak akan pernah hilang. Kehilangan Dika bukan hanya mengubah suasana rumah, tetapi juga mengguncang seluruh kehidupannya. Setiap sudut rumah mengingatkan Butina pada Dika. Ruang belajar yang penuh dengan buku dan mainan, serta senyuman ceria putranya yang selalu menghiasi hari-hari mereka, kini menjadi pengingat pahit akan kehilangan yang tak terelakkan. Sari, yang sebelumnya ceria, kini menutup diri. Ia merasa kehilangan sahabat sekaligus adik tersayang, dan suasana duka melanda keluarga mereka. Butina tidak bisa melupakan momen terakhir saat Dika bermain dengan teman-temannya. Dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya apakah semua ini adalah akibat dari keputusan yang dia buat. Rasa bersalah yang menggerogoti hatinya semakin mendalam. Jika saja aku tidak melakukan ritual itu, Dika mungkin masih ada di sini, pikirnya dalam keadaan putus asa. Selama berhari-hari, Butina terjebak dalam kesedihan. Ia tidak lagi berjualan martabak. Setiap kali ia mencoba untuk keluar, ingatan tentang Dika selalu menghalanginya. Rasa penyesalan dan rasa sakit yang mendalam menyelimuti hidupnya. Ia merasa terasing, seolah-olah dunia di luar sana tidak peduli dengan kesedihannya. Dalam hatinya, semua yang telah ia capai terasa tidak berarti tanpa kehadiran Dika. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di teras rumah, Butina kembali teringat pada pria misterius yang pertama kali mengajaknya ke dalam dunia pesugihan. Ia merasa marah dan kecewa. "Apa yang kau lakukan padaku?" teriaknya ke dalam kegelapan malam. Ia merasa dikhianati, terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia hindari. Dalam keputusasaannya, Butina memutuskan untuk menemui pria itu sekali lagi. Ia ingin mengakhiri semua ini dan menuntut tanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Saat malam tiba, ia pergi ke tempat yang biasa mereka temui. Namun, kali ini, pria misterius itu tidak ada. Hanya ada angin malam yang dingin dan kesunyian yang mencekam. Butina merasa terabaikan, seolah semua harapan telah hilang bersamanya. Di tengah kesedihan, ia tiba-tiba teringat pada ritual yang pernah ia lakukan. Ia merasa terjebak dalam permainan yang lebih besar, di mana ia hanyalah pion. Dalam pikirannya, ia mulai merenungkan tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Apakah ada jalan untuk memperbaiki semuanya? Apakah ada cara untuk mengembalikan Dika? Keesokan harinya, Butina mengunjungi kuburan Dika. Ia membawa bunga, harapan, dan rasa penyesalan yang mendalam. Dengan air mata mengalir, ia berdoa, "Maafkan Ibu, Dika. Ibu tidak tahu ini akan terjadi. Ibu hanya ingin memberi yang terbaik untuk kalian." Dalam heningnya, ia merasa seolah Dika ada di sampingnya, mendengarkan setiap kata yang terucap. Namun, saat ia meninggalkan kuburan, Butina menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Ia tidak dapat memutar balik waktu atau mengembalikan apa yang telah hilang. Rasa sakit itu akan selalu ada, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah diambilnya. Selama berbulan-bulan, Butina berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Ia memutuskan untuk menutup usaha martabak yang pernah memberinya banyak kesuksesan, dan kembali ke kehidupan yang lebih sederhana. Tanpa kekayaan, tetapi dengan hati yang lebih tenang. Kisah Butina berakhir dengan sebuah pelajaran berharga, bahwa cinta dan kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli. Ia belajar bahwa pencarian kekayaan yang tidak etis hanya akan membawa penyesalan dan kehilangan. Dalam kesedihan yang mendalam, ia berusaha merelakan Dika, berharap bahwa kehadirannya akan selalu hidup dalam kenangan, dan bahwa ia bisa menemukan jalan untuk melanjutkan hidupnya. Akhirnya,
Butina mengajarkan kepada masyarakat di desanya bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kekayaan, dan bahwa segala sesuatu yang berharga dalam hidup membutuhkan usaha dan pengorbanan yang benar. Dengan air mata yang mengalir, ia berharap bahwa kisahnya bisa menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak terjebak dalam godaan yang sama. Dalam kesendirian, Butina menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidupnya, meskipun tanpa kehadiran Dika. Dari cerita Butina, terdapat beberapa hikmah yang bisa diambil. 1. Pentingnya nilai keluarga, kekayaan dan kesuksesan tidak ada artinya tanpa kehadiran orang-orang tercinta. Keluarga adalah harta yang paling berharga, dan hubungan yang sehat harus dijaga di atas segalanya. 2. Keputusan yang bijak, setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi. Sebuah pilihan yang tampak menguntungkan pada awalnya bisa berujung pada kerugian yang lebih besar. Penting untuk berpikir panjang dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan. 3. Bahaya mencari kekayaan dengan cara yang salah, usaha untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak etis atau mistis dapat membawa malapetaka. Mencari kekayaan harus dilakukan dengan cara yang jujur dan sesuai dengan nilai-nilai moral. 4. Kepuasan dari usaha yang jujur, kerja keras dan usaha yang tulus akan membuahkan hasil, meskipun mungkin tidak secepat yang diinginkan. Kesuksesan yang diperoleh dengan kerja keras lebih memuaskan dan bertahan lama. 5. Pentingnya kesehatan mental, rasa bersalah dan penyesalan dapat mengganggu kesehatan mental. Menghadapi dan merelakan kesalahan adalah langkah penting untuk menemukan kembali kedamaian dalam hidup. 6. Belajar dari kesalahan. Setiap pengalaman, baik atau buruk, dapat menjadi pelajaran berharga. Menerima kenyataan dan belajar dari kesalahan adalah bagian dari proses pertumbuhan pribadi. 7. Mencari kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati tidak dapat diukur dengan kekayaan atau materi. Hal-hal sederhana dalam hidup, seperti cinta dan kebersamaan, seringkali membawa kebahagiaan yang lebih mendalam. Kisah Butina mengingatkan kita untuk selalu menghargai apa yang kita miliki dan untuk membuat keputusan yang bijaksana demi masa depan yang lebih baik.